Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kembali berjumpa dalam kebaktian tengah minggu GKI di Ponorogo. Biarlah setiap pujian yang akan kita nyanyikan, doa-doa yang akan kita naikkan, bahkan firman Tuhan yang nanti akan kita dengarkan bersama, kiranya boleh menjadi kekuatan untuk kita semua. Bersama kita akan mengangkat satu pujian, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Katakan Tuhan adalah kekuatanku. Adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, terbang tinggi bersama Dia. Bapak Ibu dan saudaraku, sungguh Tuhan boleh menjadi kekuatan di sepanjang perjalanan hidup kita. Bersama Dia kita akan menang. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Katakan bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, terbang tinggi bersama Dia. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami boleh kembali datang kepadamu. Biarlah seluruh pujian yang akan kami nyanyikan kiranya boleh menjadi kekuatan dalam kami melangkah sehari demi sehari. Pimpin persekutuan kami dari awal hingga selesainya, dan biarlah setiap kami boleh mendapat berkat lewat ibadah pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan menaikkan segala terima kasih kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan dalam sukacita. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, Engkaulah kekuatanku. Mari kita bertepuk tangan dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan, saat ini ku datang lagi. Datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji
lalui bersama Engkau Bapa. Hari-hari telah ku lalui Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, tunjuklah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan haleluya, sorak hosana, sorak hosana. Haleluya, beribagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Katakan saat ini ku datang lagi pada Engkau Tuhan. Saat ini ku datang lagi Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Haleluya. ku angkat tanganku, puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak ke sana. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu, Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. terpujilah namamu. Saudara yang dikasih Tuhan, di dunia ini kita butuh sobat untuk bisa menopang kita, mendukung kita, memberikan kita semangat untuk menjalani hidup ini. Sobat yang setia itu tidak lain adalah juru selamat kita sendiri, yaitu Yesus Kristus. Kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan sukacita. Ada Satu satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku
satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Ada Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujian Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini tema kita adalah spiritualitas murid Tuhan Yesus, yang artinya bagaimana kerohanian itu dijaga supaya serupa dengan Tuhan Yesus. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita untuk kembali menundukkan kepala kita dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di sore hari ini kami memiliki kesempatan yang istimewa untuk bisa datang kembali mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan sungguh-sungguh memenuhi kehidupan kami.
Hati dan pikiran kami diubahkan agar menjadi lebih lagi serupa dengan Engkau. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk dapat menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini nantinya sungguh-sungguh menjadi pedoman dan suluh bagi kaki kami. Berkati kami semuanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagian Alkitab yang kita baca pada sore hari ini hanya terdiri dari satu ayat, tetapi ayat ini saya pikir merupakan ayat yang selalu signifikan dan ayat yang selalu update di dalam kehidupan pelayanan kita maupun di dalam kehidupan keseharian kita. Injil Lukas pasal 17 ayat ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca bagian ini atau khususnya di dalam Lukas, maka jelas inti daripada seluruh Injil Lukas ini bicara tentang pengabdian. Contohnya tentang kisah Marta dan Maria, di mana Tuhan mengatakan kepada Marta bahwa Maria mengambil bagian yang terbaik pada saat itu, karena Maria duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan, mengabdikan diri apa yang Tuhan ingin katakan kepadanya. Kita tentu juga mengingat tentang orang Samaria yang murah hati, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat bahwa orang itu mengabdikan hidupnya bagi sesamanya, ia mengasihi sesamanya dan lain sebagainya. Tetapi justru orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yaitu murid-murid Tuhan, justru bertengkar satu dan yang lain. Siapakah yang terbesar di antara kita? Siapa yang lebih hebat daripada kita? Mereka sudah mulai hitung-hitung sama Tuhan. Aku melakukan ini, dia tidak melakukan itu. Saya harusnya mendapatkan upah lebih banyak daripada orang itu. Bapak Ibu Saudara, Injil Lukas ini disebut sebagai Injil pengabdian total manusia kepada Tuhan, karena isinya syarat tentang menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. Isinya syarat tentang bagaimana kita melayani Tuhan dengan ketulusan hati kita. Dan ketika kita membaca bagian ini, maka bagian ini sebagai pengingat dan penegas di antara kisah-kisah pengabdian-pengabdian yang lainnya. Tentang apa yang Tuhan katakan, apabila kamu sudah melakukan segala sesuatu, bilanglah pada dirimu, aku hamba yang tidak berguna. Di dalam bahasa Inggris, pengabdian itu adalah devotion. Ini kata yang sangat tepat. Dan Bapak Ibu Saudara, banyak orang mengawinkan devotion sama dengan dedication. Namun ketika dedication di Indonesia kan, maka maknanya itu menjadi berbeda, Saudara. Karena mengandung kata pengorbanan. Mana ada seseorang atau orang-orang yang melakukan pelayanan lalu mengatakan aku berkorban bagi pelayanan ini. Bapak Ibu Saudara, kata berkorban di dalam konteks pelayanan sebaiknya tidak dipakai. Karena pelayanan itu merupakan satu hal yang diberikan Tuhan sebagai anugerah yang luar biasa. Sehingga kita tidak bisa mengatakan itu pengorbanan, tetapi harus kita katakan itu adalah anugerah, itu adalah gift bagi kita semuanya. Pelayan Tuhan yang pada hari ini merasa dirinya berkorban, baik itu pendeta, penginjil maupun penatua atau aktivis-aktivis yang lain, Bapak Ibu Saudara. Kalau dia mengatakan bahwa saya berkorban untuk pelayanan ini, saya marah karena saya tidak dihargai pelayanan saya. Di dalam pelayanan saya kok tidak menerima pujian dan lain sebagainya. Maka ada dua hal yang kemungkinan terjadi di dalam hidup pelayan itu. Yang pertama, dia tidak mengerti apa itu arti dari devotion atau pengabdian. Sebuah pengabdian yang membutuhkan ketaatan di dalam pelayanan. Atau hamba Tuhan itu mengerti apa itu dedikasi. Dia tahu bahwa pelayanan itu sebuah pengabdian. Tetapi pemahamannya dikalahkan dengan egonya yang begitu tinggi dan begitu dalam. Sehingga ia mau merasa bahwa dia lebih baik daripada orang lain dan dia layak untuk menerima puji-pujian. Fransiskus dari Assisi punya banyak murid. Dan suatu kali muridnya bertanya kepadanya, ajar kami berdoa. Lalu kemudian Fransiskus mengajarkan mereka doa yang sederhana, ada dua. Yang pertama, doa Bapa kami. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita tahu semuanya doa Bapa kami. Tetapi doa yang kedua yaitu doa kami menyembah Engkau.
Jadi Fransiskus mengajarkan mereka dua model doa. Yang satu doa Bapa kami, yang satu doa kami menyembah Engkau. Doa yang kedua ini Bapak Ibu Saudara, menarik sekali juga untuk kita bahas. Di dalam doa itu ada kalimat begini, kami menyembah Engkau Tuhan Yesus di sini dan di semua gerejamu yang ada di seluruh dunia. Dan kami memuji Engkau sebab Engkau telah menebus dunia dengan salib-Mu yang sangat suci. Bapak Ibu Saudara, saya tertarik dengan kalimat terakhir, menebus dunia dengan salib-Mu yang sangat suci. Menebus engkau dan saya. Kalau kita budak dosa, maka kita melakukan dosa itu dengan merasa menikmati dosa itu. Tetapi ketika Tuhan menebus kita dengan salib-Nya, maka kita kemudian beralih, dibeli dengan darah yang mahal itu, sehingga kita beralih dari budak dosa menjadi hamba Tuhan, engkau dan saya. Sehingga kita harusnya juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan penuh sukacita dan tidak bersungut-sungut. Salib juga lambang cinta kasih. Yesus itu adalah inti daripada spiritualitas kehidupan setiap orang Kristen. Yesus itu adalah contoh satu-satunya, gembala yang agung itu, gembala yang menjadi guru, rabi yang sempurna itu di dalam hidup kita. Dan kalau kita memperhatikan spiritualitas pelayanan Tuhan Yesus, Dia tidak pernah mengeluh kepada Tuhan mengenai lelahnya pelayanan ini. Tetapi Dia selalu berdoa dan memuliakan Bapa di surga. Karena Dia tahu bahwa tugas misinya di dalam dunia itu menghadirkan kerajaan Allah yang penuh damai dan sukacita. Bapak Ibu Saudara, orang Kristen yang melayani bukan korban. Tetapi orang Kristen yang melayani Bapak Ibu Saudara adalah kurban. Sebuah persembahan hati di hadapan Allah. Fransiskus ini lahir dari ayah yang kaya raya, dan pada masa mudanya gemar dengan buku filsafat hidup dan dia begitu pandai. Tetapi dia tidak mengatakan kepada Tuhan, apakah aku mendapatkan tempat yang paling besar di sisi kananmu? Tidak. Dia rendah hati mengatakan bahwa dia nothing di hadapan Tuhan. Dia tidak punya apa-apa. Bapak Ibu Saudara, apa yang Yesus katakan ketika Ia berbicara tentang pelayanan, Dia bicara tentang iman orang Kristen, iman kita semuanya. Di dalam teks kita, bacaan Alkitab kita pada hari ini, Tuhan katakan ikatlah pinggangmu. Ikatlah pinggangmu. Mengikat pinggang atau to grip up the loins adalah suatu tindakan yang bersiap-siap menjadi sebuah ekspresi figuratif yang signifikan, yang menunjukkan kesiapan hati kita untuk pelayanan. Aktivitas kita, bekerja dan meneliti apapun, seluruh hidup kita sebuah pelayanan. Kalau kita memahami bagian ini, pelayanan itu tidak terkotak pada sebuah dinding gereja, tetapi juga pelayanan itu berada di luar daripada dinding gereja. Kita harus ingat bahwa Yesus melayani Tuhan justru bukan di dalam gereja, tetapi di luar gereja. Yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara adalah berpikir apa yang bisa saya layankan, apa yang bisa saya perbuat untuk hal-hal di luar gedung gereja ini. Hari ini kesempatan kita, hari ini waktu yang terbaik untuk kita merefleksikan apa yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, setiap kali engkau melakukan pelayananmu, Tuhan katakanlah pada dirimu sendiri, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Sekali lagi, setiap kali kita melakukan pelayanan apa saja, katakan pada diri sendiri, saya ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Karena engkau sejatinya sudah mati. Tetapi karena cinta Tuhan, maka kita dihidupkan kembali. Seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan, seorang sahabat Tuhan, harusnya melayani Tuhan dengan tidak berkalkulator, tetapi melayani Tuhan dengan sebuah dedikasi yang tulus di hadapan Tuhan. Ikatlah pinggangmu. To grip up the loins is not for coins. Melayani Tuhan bukan demi sebuah upah. Waktu remaja, saya mendengarkan sebuah lagu yang diciptakan oleh pendeta Stephen Tong. Lagunya seperti ini, Bapak Ibu. Kemana saja ku
kemana saja aku mau jadi berkat, kemana saja dan di mana saja, aku tidak mengatakan pelayanan apa yang harus saya perhitungkan, apa yang harus saya ambil. Tetapi semuanya kalau kita mampu, marilah kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan demi sebuah upah. Upah itu tidak harus berupa materi, tetapi pujian, kemuliaan, bahkan juga kedudukan. Bapak Ibu Saudara, itu semuanya tidak mengaburkan kita memiliki fokus yang jelas untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pelayanan kita itu diarahkan untuk Yesus. Fokusnya pada Yesus. Kata Paulus, aku bermegah hanya oleh karena Tuhan. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, seorang Paulus, dia dipuji, dia dikatakan pandai, dia punya kedudukan dahulu. Tetapi dia mengatakan, aku bermegah bukan karena kepintaranku, kelebihanku, tetapi aku bermegah karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melayani Tuhan, kalau kita berdoa pada hari ini, untuk dunia pada hari ini, yang grafiknya juga selalu naik, kita melihat korban-korban COVID. Kita melihat orang-orang makin sulit kena dampak ekonomi. Kita berdoa bagi mereka. Maka kita itu sedang menyembunyikan diri kita di balik pintu itu. Tidak ada orang yang lihat kita. Tapi doa kita dan Tuhan puji kita luar biasa. Kita selalu cari pujian manusia. Tetapi jauh lebih baik kalau Tuhan yang puji kita. 10.000 pujian tidak bisa dibandingkan satu pujian dari Tuhan. Sebagai anak yang melakukan firman Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengenal Tuhan, maka kita tahu bahwa kita itu tidak berguna. John Calvin mengatakan, apabila engkau mau kenal dirimu itu siapa, maka engkau harus kenal Tuhanmu. Dan ketika kita mengenal Tuhan kita itu, maka kita tahu kita itu tidak berguna. Tetapi dibuat berguna apabila kita memiliki keterikatan bersama-sama dengan Tuhan. Padanan kata tidak berguna adalah hina. Itu sebabnya di dalam khotbah-khotbah, di dalam doa-doa sebelum firman atau doa-doa pelayanan, seringkali kita mendengarkan orang mengatakan, berkati hambamu yang hina ini. Artinya berkatilah hambamu yang tidak berguna ini. Bapak Ibu Saudara, ini benar karena hamba itu adalah hamba yang adalah hambar. Ditambah maka hamba itu menjadi hambar. Tidak ada rasanya. Tetapi itu jadi rasa yang luar biasa kalau dia memiliki Tuhan. Di dalam ayat 8, Tuhan mengatakan begini, siapkan makanan di meja Tuhan kita. Berarti yang kita layani itu adalah Tuhan. Kalau engkau dan saya melayani sebagai kolektan di gereja, kita melayani Tuhan. Kalau kita memberi makan orang-orang miskin di luar sana, kita memberi makan kepada Tuhan. Itu yang dicatat di dalam Matius 25 ayat 35. Kalau kita menolong orang-orang yang berada di dalam penjara, maka kita sedang melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam prinsip kekristenan, ketika kita melayani sesama kita, kita melayani Tuhan. Kita tidak melayani manusia di dalam arti kata esensinya. Kenapa? Karena manusia itu mengecewakan. Tetapi kalau kita melayani Tuhan dan kita menolong sesama, ketika sesama itu mengecewakan kita tidak akan pernah merasa terpuruk. Karena kita tahu bahwa tanganku yang membantu dia, semuanya sebenarnya kulayani Tuhanku. Bapak Ibu Saudara, seorang anak Tuhan, saya dan saudara harus punya kasih. Kasih bukan dipelajari. Kasih itu diminta, Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kita berkata, kenapa Tuhan perasaanku ini hambar? Kenapa Tuhan aku kok tidak bisa peduli sama orang lain? Kenapa aku masih marah sama orang itu? Kenapa aku tidak suka dengan orang itu? Bapak Ibu Saudara, itu di luar kekuatan kita. Yang harus kita lakukan adalah, Tuhan tolong saya, sucikan dan murnikan hati saya untuk bisa punya kasih bagi orang lain, untuk bisa mencintai orang lain dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, bukan cuma kasih tetapi juga kesadaran. Kesadaran bahwa apa yang kita kerjakan bukan untuk saya, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan upah itu tidak dicari. Upah itu akan datang di dalam kehidupan kita ketika kita merasakan bahwa Tuhan itu satu-satunya yang hendak aku layani. Bukan cuma kasih dan juga kesadaran, tetapi kerendahan hati, humble, kerendahan hati untuk mengasihi orang lain dan lain sebagainya.
Pada akhirnya ada satu kalimat yang signifikan sekali. Apapun yang kita lakukan, katakan pada diri kita, saya hamba yang tidak berguna. Artinya Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada kita, kalau kita yang melayani Tuhan saja mengatakan diri saya hamba yang tidak berguna, kalau mereka yang tidak melayani Tuhan sama sekali, apa yang harus dikatakan kepada mereka? Hari ini Bapak Ibu Saudara, banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan. Kita bisa melakukan di dalam keluarga kita. Karena sekarang ini ibadah online selalu ditampilkan di YouTube. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Supaya setiap kita tidak lupakan firman. Supaya kita selalu mendapatkan air yang segar itu dalam hidup kita. Maka yang bisa kita lakukan adalah ajak keluarga kita, ajak suami kita, ajak istri kita, ajak anak-anak kita duduk bersama untuk beribadah bersama dengan mereka. Dan ini waktu yang paling baik untuk rekonsiliasi antara keluarga satu dan yang lain. Suami dengan istri, istri dan suami, orang tua dan anak-anak, anak-anak dan orang tua. Bahkan juga Bapak Ibu Saudara, kita semuanya bisa saling mendoakan supaya kita diperbaharui oleh Tuhan. Di luar dari keluarga kita adalah masyarakat. Kita bisa memberikan bantuan kepada mereka. Apa yang bisa kita berikan, kita berikan. Istilahnya Bapak Ibu Saudara, jangan tahan berkat. Karena menahan berkat itu akan membuat hidup kita menjadi lebih berat. Berikan apa yang kita bisa berikan, supaya Matius 25 ayat 35 terjadi di dalam hidup kita. Bahwa engkau hamba yang baik. Karena hamba yang baik itu adalah hamba yang menolong mereka tak kala mereka sedang berada di dalam kekurangan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sampai di sini. Dan biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita. Seperti lagu tadi, dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, jangan bertanya pada Tuhan, kenapa saya di sini, kenapa saya di situ. Tetapi yang harus kita lakukan adalah taat, mendengarkan suara Tuhan, melakukan apa yang Tuhan ingin katakan, baik di rumah kita, baik di masyarakat, dimanapun kita berada. Ku mau ikut Tuhan selalu dan senantiasa. Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk kesempatan di malam hari ini kami semuanya sudah bisa mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan supaya firman-Mu ini menyatu dengan hati dan pikiran kami, agar kami bisa memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kami berada di tengah keluarga kami berada di tengah bangsa ini, kami tetap bisa menjadi saksi Tuhan yang hidup, yang memberikan apa yang bisa kami berikan, berkontribusi untuk kemuliaan Engkau, menghadirkan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, kasih, keadilan, dan kebaikan. Dan kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan tayangan ini. Biarlah Tuhan juga berkati mereka satu persatu. Karena banyak di antara kami hari ini penuh dengan masalah dan pergumulan. Tetapi kami percaya Tuhan memberikan kami jalan keluar. Tuhan menolong kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih
Bapak Ibu Saudara, di penghujung daripada ibadah online kita di tengah minggu ini, tanggal 13 Mei 2020, saya mengajak kita semuanya tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih setia, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Tritunggal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.